prognosis sudah nggak bagus, dinyatakan sudah nggak bisa lagi nih kansernya remove gitu, atau terjadi relapse berkali-kali, tetapi orang tua dengan kekeh gitu ya memutuskan saya harus buat maksimal ke anak saya dan harus pengobatannya harus dia bisa sembuh gitu. Pada suatu kali ini ada beberapa anak sekarang sih dia udah nggak ada. Orang tuanya pernah mengatakan pada kami bahwa ketika dia berbicara ke adiknya, ya dua keluarga ini, kakaknya kena cancer, mengalami pengobatan yang cukup lama, dia bilang ke adiknya, sebenarnya dia tidak mau lagi menjalani pengobatan cancer ini. Dia mau menjalankan kenapa? Karena dia tidak mau membuat orang tuanya sedih, bahkan nangis di sana gitu ya. Itulah yang membuat dia, oke Mam, saya mau apa yang Mama bilang. Oke, terus ikutin pengobatan, ikutin protokol kemo untuk menyenangkan keluarga. Ini suatu pertimbangan yang ternyata ini ada loh kisah anak-anak seperti ini. Jadi seharusnya sih kita serahkan lagi ya ke anak-anak tersebut bagaimana yang dia inginkan. Kemudian interaksi keluarga dapat menjadi lebih kompleks. Itu tadi keterlibatan orang tua, kakek nenek yang tidak didengarkan suaranya. Padahal sebenarnya kan keputusannya adalah di anak itu dengan orang tuanya. Bagaimana pengobatan bisa dilanjutkan atau bagaimana keputusan keluarga terhadap anaknya tersebut. Oke. Kemudian memiliki kebutuhan akan pendidikan hak bermain dan rekreasi. Ini yang harus dipertimbangkan. Tadi di sesi pertama sudah disampaikan bagaimana di rumah sakit pun harusnya difasilitasi untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti hospital schooling gitu kan. Kemudian ada ruang bermain seperti itu. Menjalani pengobatan yang membuat anaknya tidak bosan sehingga pengobatan bisa berlanjut akhirnya juga endingnya optimal gitu ya. Pasien dengan tujuannya adalah ini tujuan perawatan paliatif yang harus dipahami atau semua disamakan persepsi bahwa hidup dan mati adalah proses yang normal itu dulu. Semua akan menjalani proses kematian semua. No one tidak ada yang tidak akan mengalami proses kematian. Setuju ya, saya harap setuju gitu. Baik tadi usianya kita nggak tahu. Pada saat ini kondisi kita baik-baik saja, kemudian kita pulang dari kerja kita, kemudian ada mobil melintas, kurang hati-hati, meninggal ya. Bukan penyakit karena penyakit kronis, tetapi proses yang memang kita nggak bisa hindar karena kematian itu di atas ya yang ngatur ya, seperti itu ya. Jadi kematian itu normal. Bagaimana di prinsip paliatif itu kematian itu bisa direncanakan dengan baik sehingga bisa meninggal dengan dignity, ya bermartabat kata teman sebelah saya. Oke. Kemudian prinsipnya juga tidak menghambat atau menunda kematian. Jadi walaupun ini biasanya nih yang menjadi suatu kendala nih, tidak menghambat atau menunda kematian. Ketika dijadikan cancer kemudian sudah stadium lanjut, sudah metas ke kranial, metas udah ke seluruh tubuh gitu ya, tetap ingin dipertahankan untuk tadi hidup tetapi dengan alat bantu pernafasan, itu seharusnya sih sudah menjadi pertimbangan. Apakah ini yang diinginkan? Kita bukan bicara keluarga, kita bukan bicara orang-orang sekitar, tapi bicara dari si pasiennya itu ya, apalagi kalau pasiennya udah remaja yang sudah bisa memutuskan diri sendiri, itu kan juga menjadi suatu bahan pertimbangan. Kedua juga untuk mengurangi nyeri. Ini nyeri dan gejala penyakit lainnya yang memang sering terjadi pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien yang dying ya di akhir-akhir kehidupannya. Beberapa teman juga sering tuh ada menginformasikan atau tim paliatif kita sering duduk bareng gitu ya, yang ternyata kok kita bilang pemberian morfin ini seharusnya dia tidak adiktif gitu ya, tetapi di akhir-akhirnya kok dia permintaan kebutuhan morfin yang begitu tinggi. Itu kadang-kadang kita nggak sadar, memang ternyata kanker itu sakit luar biasa.
ya sakit luar biasa, memang mau nggak mau hal yang harus kita berikan adalah yaitu opioid yang dosisnya sudah tinggi, yang itu yang membuat dia nyaman. Ketika dia mengakhiri kehidupannya pun dalam kondisi yang tadi dia tidak merasakan nyeri. Itu concern kita untuk mengurangi gejala ketika fase-fase kansernya sudah tadi ya udah kemana-mana, keluhannya nyeri luar biasa, itu yang kita harus turunkan sebagai tim paliatif di sana. Integrasi fisik, psikis, sosial, emosional, spiritual, memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan individu dan keluarga itu juga merupakan tujuan dari perawatan kita. Kalau kita sudah bicara paliatif, kita tidak hanya bicara kesembuhan fisik, tetapi harus kita pertimbangkan bagaimana psikisnya, bagaimana sosialnya, bagaimana interaksi ya sosial tadi ya, emosional dia. Kemudian yang tidak kalah penting, ini perawatan paliatif harus memfasilitasi adalah penyediaan sistem membantu individu, baik itu support system sekitarnya juga untuk menghadapi ya tadi penyakitnya ataupun menjelang dying atau kematiannya. Itu rasa-rasanya sih tujuan dari paliatif anak yang sudah kita terapkan. Ini prinsip perawatan paliatif, perawatan total ya, holistik dikatakan di keperawatan ya, tubuh, pikiran, jiwa. Mulai ini yang penting, mulai dari terdiagnosa penyakit. Jadi ketika bertanya kapan sih seharusnya tim paliatif hadir, itu adalah ketika di awal ditentukan dia sudah mengidap suatu penyakit keganasan atau yang kita bilang sebagai penyakit kanker. Ketika sudah dikatakan kanker, seharusnya tim paliatif sudah hadir ada di sana. Tinggal ya ketika kanker itu sudah bisa terobati, maka kita discharge pelayanan paliatifnya karena itu merupakan salah satu tujuan juga ketika tadi kita pengenalan bahwa kanker itu bisa tadi sembuh atau ke hal yang kita tidak inginkan gitu. Kemudian perawatan tadi saya sudah sampaikan ya, holistik di sana, biopsikososial spiritual. Tidak kalah penting ini adalah pendekatan multidisiplin. Ketika kita bicara paliatif, kita bukan bicara perawat, kita bukan bicara siapa dokternya, kita bukan bicara siapa dietitiannya atau siapa farmakologisnya, tetapi kita bicara suatu multidisiplin yang memang kita harus kerjasama di sana. Ya, perawatan paliatif tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Kita harus punya tim untuk bisa terlibat, punya pandangan, visi, dan tujuan yang sama. Gitu ya. Kemudian dilakukan bukan hanya di fasilitas kesehatan tertinggi, tetapi di fasilitas kesehatan primer pun sudah bisa harus diterapkan. Halo, ini dari 2007 loh sebenarnya puskesmas pun sudah bisa ya atau pusat rujukan ya jejaring jaring yang ketika kita mau memulangkan ke pasien mereka juga bisa dilibatkan. Di sini juga di RSCM sih puji Tuhan dan syukurnya alhamdulillahnya kita juga punya jejaring yang cukup banyak dan kita sudah difasilitasi oleh teman-teman di bidang keperawatan. Ada Bu Siwastuti di sana yang bisa menghubungkan ketika seorang pasien itu mau kita pulangkan. Bukan hanya ke keluarganya, tetapi kita fasilitasi untuk vaskes primernya juga bisa ikut terlibat untuk memantau bagaimana kondisinya di rumah, gitu ya. Ini jadi tadi tim multidisiplin yang sebenarnya kita nggak bisa berdiri sendiri. Tim paliatif harus ada tim-tim ini, tim-tim support, tim-tim yang punya visi misi tadi yang sama untuk bagaimana membuat kualitas hidup pasien-pasien kanker ya entah dia bisa sembuh atau dia tiada itu dengan bermartabat atau dignity. Ada beberapa model yang teman-teman juga bisa lihat di sini. Ini model terkait dengan perawatan paliatif juga end of life di sini, di mana
pengobat ketika dia didiagnosa pertama kanker, maka prognosisnya akan terus berlanjut. Kita nggak tahu ya tadi di tengahnya ya, karena kanker itu trajektori dari penyakitnya itu akan fleksibel. Entah dia suatu saat dia akan sangat turun, ya suatu saat dia kondisinya akan baik-baik saja, tetapi saat kemudian ternyata dia sudah drop dan masuk lagi ke IGD, datang ke IGD untuk mendapat pertolongan pertama dan perawatan. Ya di mana di akhir kehidupannya kemoterapi, radioterapi, medikasi, sugeri semua berjalan seiringan sampai dia di end, di akhirnya. Paliatif ataupun hospice ada di luar sana. Oke ya, itu untuk end of life. Ini adalah pendekatan terkait dengan apa model paliatif, di mana pada saat dia terdiagnosa suatu penyakit tadi ya, illness yang sudah mematikan kronik atau cancer, maka sudah melibatkan tim paliatif di sana. Walaupun berjalan, walaupun radioterapi, medikasi, paliatif terus berdampingi di sana, sehingga tahu ini kemoterapinya tujuannya atau kuratif atau sudah ke tahap yang harus diberikan, tetapi untuk menekan gejala-gejala untuk supaya dia tidak terjadi penyebaran ataupun mengurangi dari nyeri sehingga dia nanti ketika dia meninggal dia juga akan didampingi sampai dia bisa menerima proses meninggalnya itu. Oke, ini open access hospice juga sama ya, menjadi satu apa ya, satu linear, satu tahapan yang ada di dalamnya sudah terlibat di sana sampai di mana dia terdiagnosa sampai di akhir kehidupannya. Oke, bagaimana dengan settingannya? Paliatif ini ada setting di mana aja? Dia bisa dirawat jalan, bisa di home care, ataupun hospice ya kita bilangnya, ataupun di rawat inap. Oke, mungkin ini yang terakhir, yang pengkajian sebelum kita masuk yang lain ya, bahwa ternyata oke, terima kasih Nurse Elino sudah diingatkan waktunya bahwa pengkajian bagaimana sih kalau kita menemui pasien paliatif, yang pertama kita lakukan apa? Yang pertama tentunya screening. Screening paliatif kita sudah punya screening yang sudah divalidasi dan sudah dipakai, sudah digunakan di keperawatan anak. Ya, itu namanya Papa Scale. Nanti kita akan melihat sedikit seperti apa sih. Nah, tetapi setelah itu kita masuk ke sini. Sama tadi kan kita multidisiplin ya. Bagaimana kita melakukan pengkajian yang semua disiplin pun bisa memahami, bisa melihat, bisa membaca, dan bisa langsung menerapkan apa rencana selanjutnya. Maka pengkajiannya kita melihat 4 pengkajian dari 4 aspek. Pertama medis, perawatan, fungsional, dan psikososial. Ini saja yang kita kaji. Apa? Mungkin saya akan jelaskan sedikit. Medis itu terkait dengan bagaimana, karena kan suatu pasien itu pasti tidak terlepas dengan DPJP ya, dokter penanggung jawab pasien. Dokter itu yang nantinya juga akan mengkonsulkan ke tim kita. Kemudian di medis itu data apa? Data yang memerlukan koordinasi atau kolaborasi dengan tim dokter. Contohnya apa? Seperti nyeri. Kita nggak bisa mengatasi nyeri, apalagi ketika fase sudah 8 dengan hanya menggunakan teknik nafas dalam. Mudah-mudahan setuju ya, karena kita memerlukan intervensi obat-obatan di sana untuk mengurangi tadi gejala nyeri. Maka nyeri termasuk dari data medis. Oke, di sini juga sama, di sini juga sama. Itu merupakan data medis, data kajian awal, apakah dia ada DIFNO nih. Sehingga ketika terapinya kita tahu nih, pemberian oksigen dong, ya selain tadi pemberian posisi juga pemberian tadi oksigen. Bahkan morfin pun bisa salah satu yang digunakan untuk pasien-pasien dengan keluhan DIFNO ya. Itu adalah medis. Yang kolaborasi atau tata laksananya itu adalah melalui dokter ya, persiapan dari dokter, kolaborasi dengan dokter. Bagaimana dengan perawatan? Perawatan bicara ke kita ya. Perawatan di sini maksudnya apa? Perawatan yang kita lakukan itu tidak terlepas dari ADL, activity daily living ya, termasuk nutrisinya, termasuk juga elemen nutrisi BAK, BAB itu termasuk dalam perawatan. Itu data yang harus kita masukkan dalam perawatan. Bagaimana fungsional? Fungsional ada kemampuan dari si pasien untuk dia bisa melakukan perawatan diri gitu ya, fungsionalnya seberapa jauh kita bicaranya eko ya, eko atau Kaspersky di anak, berapa nilainya itu yang menentukan berapa besar anak ini kita bantu dalam kebutuhan dia
Oke, psikososial. Psikososial terkait dengan psiko diri sendiri, sosial ada lingkungannya. Sebagai ketika dia sudah kita dikonsulkan seorang paliatif, maka psikososialnya ini harus kita kaji. Apakah dia tadi masih sekolah, apakah dia masih bayi, apakah remaja dan sebagainya. Bagaimana interaksi tadi ya dengan teman-temannya? Apakah orang tuanya juga mendukung dia, finansial atau kebutuhannya juga tercukupi? Itu data yang kita perlukan untuk mengkaji seorang yang sudah dikonsulkan ke paliatif. Itu data psikososial. Jadi 4 data ini saja yang kita perlukan untuk mengkaji, melakukan pengkaji pada pasien-pasien paliatif. Oke. Ini mungkin saya bisa coba ya, nurse, ini saya bilang Papa Scale yang sudah diuji validitasnya dan sudah kita gunakan. Oke, sini adalah berbentuk nilai skor atau pasien dikonsulkan ke paliatif. Berapa nilainya? Ada 5 domain yang akan kita tanyakan atau yang kita akan isi di sini. Mulai dari kondisi penyakit, dia pengaruh terhadap aktivitas harian anak, sampai yang terakhir kira-kira menurut kita perlu nggak nih tim paliatif hadir. Oke, nilainya ada di bawah di sini. Dari nilai inilah kita tahu bahwa seorang anak ini sudah masuk ke kategori dikonsulkan ke paliatif, dilakukan tata laksana, diakses atau ditindaklanjuti atau masih tahap masih pengenalan paliatif seperti itu. Ini komponen ya palliative care yang perlu diketahui oleh teman-teman yang nantinya ketika mendalami bidang paliatif ini perlu ditambah terkait dengan tadi manajemen gejala, grief loss and bereavement issue, keterampilan berkomunikasi, pertimbangan budaya, aspek legal dan quality of life-nya juga. Ini yang kita lakukan di RSCM, konsultasi pasien kanker yang sudah terdiagnosa ternyata prognosis sudah cukup tidak bagus, maka kita screening paliatif, kemudian kita kerjasama dengan teman-teman di luar sana, kita punya nama Yayasan Rumah Rachel, kita libatkan teman-teman Rachel untuk tadi mengakses ketika di rumah sakit, kita informasikan kondisinya, ketika dia pulang juga kita kerjasama untuk kunjungan rumah di sana. Ini data yang bisa saya sampaikan yang sudah kita tangani di tahun dari 2018, trennya naik, di 2023 kita punya 114. Ini kalau dibandingkan sama dewasa jauh banget ya nilainya ya, ininya ya. Jumlah angkanya ya, tetapi dari tahun ke tahun kita memiliki konsulan yang cukup tinggi juga. Ini juga terkait dengan keberadaannya masih banyak berada di daerah Jawa ya, lainnya di DKI dan di luar Jawa. Ini tadi bukan hanya cancer ya, di awal tahun 2018 kita memulai pelayanan paliatif, banyak sekali pasien yang dikonsulkan itu adalah pasien-pasien cancer ya, entah leukemia, entah retinoblastoma dan sebagainya, tetapi kemari sudah pasien-pasien lain pun pasien-pasien PICU ya, terutama yang intubasi ventilator, depending in the ventilator itu juga sudah banyak dikonsulkan ke kami. Oke, ini kegiatan tim paliatif yang sudah dilakukan di kami di ruang bangsal anak ya, lantai 7 Kiara, itu family meeting yang kita laksanakan juga pertama kali kita panggil keluarga untuk menyatakan ini making bad news, berita buruk yang kemudian tadi seperti Nurse Dina katakan, kita perayakan hari ulang tahun, kami punya pasien paliatif yang keinginannya adalah merayakan ulang tahun ini bukan anaknya ulang tahun, tapi ayahnya di keinginan dia. Sekarang dia sudah almarhum, sudah nggak ada, tapi kita wujudkan untuk merayakan ulang tahun ayahnya di rumah sakit. Ya, kemudian ini kita ajak dia bermain dengan dia menggunakan selang infus di mana-mana, ya tetap kita ceria maupun dia tadi tahap pengobatan yang tadi di ujungnya kita belum tahu nih endingnya apa ya, entah dia sembuh atau tadi dia kondisi perburukan. Oke. Terakhir adalah komunikasi. Ini dasar komunikasi di paliatif anak yang memang harusnya sih sudah menjiwai, sudah ada di sudah teman-teman
mendarah daging katanya, ya, bahwa teknik Spriggs ya, bagian setting, kemudian presisi, oke, oke, dan sebagainya untuk kita menyampaikan berita buruk. Tuh. Itu saja kayaknya yang bisa saya sampaikan, Nurse Elnino. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Saya akhiri. Terima kasih. Ya, oke, saya tutup dulu ya teman-teman ya. Oke. Baik, pemaparan yang luar biasa dari para panelis. Ini mungkin hot topic banget ya kali ini ya. Ini banyak yang bertanya. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama dari Mas Nur Hayati. Izin bertanya untuk Mas Mediana, dalam paliatif pada pasien anak pastinya melibatkan keluarga terutama ibu dalam menyiapkan kematian yang bermartabat. Maka pengalaman dan trik yang bisa dilakukan oleh perawat onkologi itu apa? Jadi mungkin ini sharing pengalaman dan trik-triknya gitu ya Nurse-nya. Kemudian dari Nurse Nurfiana Novianti tadi sempat bertanya juga ya di topik pertama Nurse Nurfi. Ini pertanyaan adalah apabila ada kasus pasien sudah dinyatakan non responsif terapi AML di rumah sakit sebelumnya, kemudian pasien datang mencari second opinion dan ternyata jawabannya paliatif juga. Keluarga masih denial, anaknya dikategorikan paliatif, sedangkan keluarga masih penuh harapan anak sembuh dan pasti ada mukjizat. Bagaimana alur dan pendekatan apabila kasus tersebut terjadi di area tim paliatif? Apakah langsung tata laksana pendampingan psikolog terhadap keluarga atau bagaimana? Kemudian ternyata pertanyaannya 2, apakah tindakan dari tim paliatif harus lolos nilai asesmen 5 domain? Mungkin ini yang di Pak Pascal kali ya, Mas ya. Atau semua pasien keganasan ditangani sesuai teori di awal. Kemudian pertanyaan ketiga, nanti saya stop di sini. Pertanyaan ketiga, dari Dokter Dian Artanti. Halo Dokter Dian Artanti, bertanya lagi ya Dokter Dian, sangat aktif. Kemudian halo Kak Meidi, saya dengan Dokter Tanti dari Tarakan Kaltara. Mohon bantuan saran dan pengalaman Kakak untuk pendekatan yang baik dan mudah dimengerti kepada pasien kanker. Karena rata-rata di Tarakan sini, apabila telah dijelaskan kemungkinan ke arah kanker, pasti mereka menghindar atau merasa seperti vonis mati. Dan apabila dirujuk, bila sudah perbaikan, pasti akan kabur. Mohon caranya Kak. Terima kasih. Baik, Mas Medi, apakah sudah siap menjawab? Silakan. Terima kasih Nurse Elnino ya. Terima kasih pertanyaan yang cukup bagus-bagus. Ya, saya dikelilingi oleh teman-teman juga di sini ya. Silakan kalau ada sharing pendapat dan mau menambahkan. Terima kasih Nurse Nurhayati, pertanyaan yang luar biasa ya. Pengalaman ya, banyak kasus tadi pengalaman itu ya Nurse Nino ya. Melibatkan keluarga ya, pengalaman yang kita trik keluarga itu trik-triknya. Oke, itu adalah suatu kendala. Ini juga Dokter Dian ya. Jadi paliatif itu 2015 di RSCM, 2007 Kemenkesnya sudah berbunyi gitu ya. Tapi nyatanya udah berapa tahun nih? Kok sepertinya belum jalannya tuh maunya kita kan jalan lari ya, sprint ya. Karena kalau bicara paliatif di luar itu sudah cukup berkembang ya. Bahkan saya ikut kongres, kita duduk bareng di sana, pengalaman mereka seperti apa, itu talking about kematian gitu ya, itu sudah merupakan hal yang biasa gitu ya. Kita kan bicara paliatif itu kan nggak lepas-lepas dari itu ya, paliatif ya gitu ya. Jadi membicarakan kematian itu sudah hal yang biasa, yang tadi semua orang bisa menjalaninya. Tetapi kok kita sudah pertimbangan kami gitu ya, evaluasi sebenarnya, evaluasi ke depannya seperti apa. Mungkin gitu ya Dok ya, Dokter Dian tahulah bahwa pengobatan atau protokol-protokol yang dipertimbangkan negara berkembang akhirnya kan jadi nggak maksimal, nggak optimal. Dan disitulah gunanya peran paliatif, bagaimana kita membuat gitu kan, tadi kehidupannya itu bermakna di akhir-akhir kehidupan. Memori terutama dalam hal keluarga ya. Karena kalau anak itu kan tidak terlepas tadi keluarganya, menghantarkan anaknya itu menjadi suatu yang ibaratnya kepuasan sendiri ya, punya memori sendiri yang bisa direkam seumur hidupnya loh. Halo, sampai dia nggak ada seperti itu ya. Jadi sebenarnya kalau anak dewasa itu tadi saya bilang dia sudah punya memori yang apa ya,
yang di luar sebenarnya antisipasi orang tuanya. Dia tahu sendiri, dia searching itu sangat mudah, dia gampang. Dia bahkan dia tahu nih sampai berapa lama ini akan bisa dia bertahan ya. Bahkan di akhirnya kan dia sering sudah nggak kuat lagi, Mam. Nah, kata-kata itulah yang membuat si orang tua akhirnya sedih. Dia menyatakan ke kita, oke, lepas dong intubasinya ya ketika pasien sudah diintubasi ya. Itu yang mereka tersenyum gitu. Sebenarnya kita peran kita ya bagaimana kalau orang tua pastilah semua orang tua tahu keinginan anaknya, cuman dia berusaha untuk denial untuk itu gitu. Dia dia ingin tadi kesembuhan, padahal nyatanya uh, itu sudah di udah apa ya, sudah tadi nggak bisa lagi ada pengobatan. Kita sampaikan terus bahwa kita bilang tinggal bagaimana membuat memori dia cukup bagus gitu ya. Mungkin kita pendekatannya tadi kita tuh diciptakan oleh Tuhan yang kita akan kembali lagi kepada Tuhan, dan Tuhan itu iya apa ya, mungkin teman-teman punya ini sendiri ya, punya cerita atau punya kata-kata sendiri untuk menjelaskan ke orang-orang terdekat gitu ya terkait dengan surga itu ada gitu. Jadi kita diciptakan Tuhan akan kembali ke sana, dan bukan hanya anak itu akan kembali, orang tua pun kita pun akan kembali ke sana. Tinggal nunggu waktunya saja. Gitu Nurse ya. Jadi kadang-kadang di luar itu anak itu menyakitkan, dan itulah yang akhirnya orang tua berani memutuskan saya bawa pulang aja anak, kita fasilitasi dan dia berkumpul dengan keluarga, adik, kakak, dan keluarganya ya, senang, bahagia, apa ya kita menciptakan di bukan hanya keluarga, di pasiennya juga. Oke. Kemudian Norviana tadi apa ya? Oh ya, nah, ini menyebut yang kedua. Oh ya, oh harus 5 domain sebenarnya sih. Ini screening ini adalah screening pemicu ya, seharusnya yang di paliatif kami itu lebih banyak kalau ini gitu loh, kalau ada tadi dari keinginan orang tua, DPJP juga menginformasikan, orang tua juga sudah memutuskan baik anak sudah paliatif tanpa screening ini. Tetapi kan kita kendalanya sekarang untuk mengkonsulkan itu kan apa ya, sulit ya untuk mengeffort tadi sebenarnya kalau udah teman-teman medis sih, teman dokter, teman di PJP itu sudah paham ya, sudah cepat gitu loh untuk pendekatan. Tetapi kan di orang tua yang sulit. Nah, ini sebagai panduan patokan juga kita informasikan ke orang tua, nilainya sudah tinggi nih. Ya, dari nilai tinggi ini memang dia sudah seharusnya sudah terlibat dari tim paliatif. Gitu ya. Kalaupun ternyata sebenarnya cancer di awal, kemudian screening ini ditampilkan, ya kan juga hasilnya juga bisa kelihatan di sana. Tetapi yang memutuskan bagaimana tindak lanjutnya itu berdasarkan dari nilai screening yang sudah kita buat gitu. Gitu Nurse Nino, dari pendekatan yang mudah ya. Oke, pendekatan yang mudah ya Dokter Tanti ya. Oke, Dokter Tanti, saya selalu ya Dok ya. Senang sekali Dok nih. Mudah-mudahan kita punya link juga ya Dok ke sana, jejaring ya, jadi enak sekali nih kita nih mendiskusikan terkait dengan pasien-pasien paliatif ini. Hal mudah untuk yang bisa dimengerti keluarga. Iya sulit ya Dok ya, apalagi pasien kita juga kan edukasinya juga maksudnya well educated dengan low educated yang beraneka ragam ya. Tetapi mungkin Dok, saya pengalaman saya pelatihan di luar sana, mereka duduk bareng Dok gitu. Mereka suatu cancer. Ya di sini kan luar biasa ya, dulu saya menghadapi cancer yang berjalan sendiri-sendiri. Nah, ininya maksudnya tidak multidisiplin sekarang ya, yang mengabarkan itu ya, DPJP ini mengabarkan ini, kemudian dia kalau rawat bersama dia mengabarkan ini juga gitu. Tapi sekarang sudah terkoordinir, apalagi harapan kami adalah berjalan nih ketika pertengahan sebaran bahwa ini pasiennya ini loh bukan penyakit yang hanya sembuh beberapa hari,
memerlukan waktu dan mengerjakan effort yang tinggi, bukan hanya dari keluarga, tetapi dari orang sekitarnya juga. Bahkan dokter di sana menyampaikan, ya begini, sehingga nanti ke depan pengobatan itu berjalan, baik, ya syukur-syukur kan baik ya. Tetapi kalau ada suatu waktu ternyata di luar itu kan akan lebih mudah masuknya, bahwa memang yang seperti keluarga lihat bagaimana ketika dia pertama kali masuk sampai akhir ini prognosisnya semakin buruk, terjadi dari penyakit yang buruk, yang itulah yang bisa kita lalui bersama-sama. Gitu, dengan cara duduk bareng dulu nih, bareng-bareng untuk menyampaikan penyakit yang tidak mengenakan adalah tadi bisa kehilangan nyawa, gitu. Dan persamaan persepsi dari tim yang concern, terutama di paliatif, gitu dokter. Oke. Ada lagi, Elvino? Ada satu pertanyaan lagi, nanti mungkin saya boleh sharing ya tentang tesis Oh ya boleh, saya. silakan ya. Saya juga ingat ya. Jadi Mas Nino ini sedang spesialis. Oh iya, sudah terkait dengan tesis kualitatif ya. Terkait dengan ya pasien paliatif ya. Ya boleh, silakan di ini. Tapi ini ada pertanyaan Oke. dari Cahyon dari RSCM. Ini saya bertanya, kita mengenal istilah kemoterapi paliatif dan radioterapi Yes. paliatif, sedangkan tindakan-tindakan tersebut membawa efek samping yang mengurangi kualitas hidup pasien juga. Nah, Yes. bagaimana ini menurut Nurse Medi? Ya, terima kasih Nurse Cahyo, orang onkologer dewasa ya. Saya juga perlu ini nih, kita sharing pengalaman nih dengan Mas Cahyo di kemoterapi ya. Iya benar, nggak bisa terlepas dari kemoterapi paliatif Mas Cahyo. Kenapa itu tadi? Karena sebagian besar ya, tadi pasien kanker kalau tidak di kemoterapi dia bisa membuat sel-sel lain sehingga progres. Aduh, ininya apa ya istilah ini yang bilangnya ya, menjemput aja kata teman saya gitu ya. Gitu Mas Cahyo. Jadi memang masih diperlukan kemoterapi paliatif Mas Cahyo. Terutama apalagi yang sudah dipercayai, diyakini bahwa ini menyebabkan nyeri yang luar biasa ke pasiennya. Ya kita kan tadi harapan kita dia punya memori yang indah di sisa hidup, bahkan di paliatif ya. Jangan salah ya. Satu hari pun berharga. Bukan hanya paliatif ya, semua juga ya. Satu hari pun akan berharga ketika dia bisa survive. Ketika dia bisa tadi berkumpul dengan keluarga, bisa melakukan hal yang dia inginkan, itu sangat kita pertahankan. Jadi kalau kemoterapi paliatif bisa menghambat si cancer untuk lebih berkembang progresif berkembang, itu akan tetap dilakukan. Jadi itu memang harus dilakukan ya, karena kita tahu ya yang tadi ketika dia pasiennya bahkan tidak ada batasan pemberian morfin pun di paliatif. Di SNU pun sekarang pengobatannya kasih morfin, gitu ya. Itu saking itu tadi membuat bagaimana tidak nyeri, ketika dia nyeri sekali dia nyeri, otomatis nggak bisa tidur, makan nggak bisa, ngomong dicolek juga sensitif, maunya marah-marah. Itu kan yang kita nggak mau hindari di akhir-akhir kehidupan gitu kan. Jadi itu memang harus dilakukan. Itu Nars Nino, ada lagi? Semoga udah ya. Oh ya, terima kasih. Semoga tadi jawaban dari media atau sharing dari Nas Medi dapat menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, mungkin saya sedikit sharing. Jadi kebetulan kemarin saya itu tesis saya itu mengenai end of life care. Jadi pengalaman orang tua, kebanyakan ibu. Jadi partisipan saya itu kebanyakan ibu. Pengalaman orang tua melakukan perawatan akhir kehidupan pada anak dengan kanker. Jadi kehilangan bagi mereka itu adalah sesuatu yang amat sangat berat, bahkan hingga sekarang sampai bulan-bulan bertahun-tahun rasa kehilangan itu akan selalu ada, akan mereka ingat. Nah, jadi saat mereka sudah kehilangan anak itu, ternyata mereka masih, jadi yang diingat itu adalah memori-memori ketika anak itu masih hidup gitu. Memori-memori, oh anak saya tuh dulu tuh suka ngaji gitu, rajin membantu mamahnya,
kemudian sukanya dipeluk sama saya. Jadi apa yang ingin kita kenang itu harusnya kita fasilitasi. Maksudnya orang tua itu ingin mengenang hal-hal yang baik, hal-hal yang happy. Walaupun hanya memeluk bareng itu terus sepanjang hidupnya. Karena namanya yang kehilangan anak itu kan sesuatu yang sangat menyakitkan dan sesuatu yang semua orang pasti tidak mau kehilangan anak gitu. Jadi bagaimana kita sebagai perawat anak atau misalnya kita berada di tim paliatif atau perawat onkologi itu memfasilitasi hal itu, menciptakan hal-hal yang indah, kemudian memanage gejala yang ada pada anak agar misalnya nyeri hebat berikan gitu. Tapi kalau dalam palliative care itu kan sebenarnya kita tidak mempercepat kematian tapi tidak menunda kematian ya, Mas Media. Jadi sepakat ya bahwa ini palliative care itu tidak mempercepat tapi tidak menunda juga. Jadi mengantarkan, jadi kita mendampingi, mengantarkan dalam suasana dalam apa bahwa hidup terakhir anak itu mereka life to the fullest gitu, the best they can live gitu. Jadi mereka hidup sebaik mungkin, yang mereka bisa gitu. Jadi itu yang ingin kita timbulkan, ingin kita agar memori tentang anak-anak agar memori ibu terhadap anaknya itu baik gitu. Dan memang respon itu beda-beda. Jadi ketika di vonis paliatif, sebenarnya paliatif itu tidak harus end of life, tapi end of life itu jadi bagian dari paliatif gitu, end of life care, jadi perawatan akhir kehidupan bagian dari paliatif. Bukan berarti paliatif care itu selalu end of life gitu. Jadi beda ya antara end of life care dengan paliatif care. Paliatif care tujuannya ada kualitas hidup, jadi kita mau hidup anak itu sebaik mungkin gitu. Itu sih teman-teman. Kemudian respon tentu berbeda-beda. Ada yang maunya itu anak saya walaupun sudah divonis tidak bisa diobatin lagi, tapi saya mau dia masih tetap diintubasi, mau di RJP. Oke, kita hargai keputusan orang tua. Karena apa? Ketika nanti anak itu sudah tidak ada, itu kadang-kadang ada rasa sesal. Bahkan rasa sesal ketika tidak bisa memenuhi keinginan anak yang kecil sekali. Misalnya anak cuma ingin minum es teh, itu menyesalnya luar biasa. Jadi ada salah satu partisipan saya yang dia tuh nyesel banget. Kenapa ya saya dulu itu anak saya tuh nggak mau dipakein pampers, hanya sekedar pampers gitu. Nggak mau dipakein pampers, tapi saya pakein pampers. Hanya sekedar pampers itu aja masih diingat sampai berbulan-bulan kemudian. Jadi apapun yang orang tua inginkan saat itu, maksudnya kondisi akhir kehidupan yang diinginkan orang tua atau keluarganya, misalnya anaknya masih kecil, belum bisa berpendapat, itu harus kita hormati gitu. Jadi karena itu akan dibawa sampai nanti gitu. Jangan sampai orang tua yang masih hidup itu menyesal. Tapi juga kita sebaiknya sih kalau untuk pasien remaja ada beberapa orang tua yang memang membicarakan ini. Kalau misalnya pasien remaja itu sudah bisa diajak ngobrol ya. Jadi ada beberapa dari mereka yang membicarakan kamu maunya meninggal di mana. Gitu ada yang secara terbuka seperti itu, atau kamu maunya bagaimana? Oh, saya mau di rumah. Ada orang tua yang menuruti keinginan anak seperti itu. Jadi orang tua kita hormati, keinginan anak juga kita harus sebisa mungkin difasilitasi. Dan kalau untuk komunikasi itu memang tidak mudah, jadi harus step by step. Karena tadi sebenarnya ada Kubler-Ross ya Kak ya. Ada fase Kubler-Ross, dia ada denial, ada marah. Itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Jadi itu kita ikuti saja, kita tinggal memperdalam bagaimana kita dalam teknik komunikasi ya. Komunikasi kita, kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, kita seiring dengan pengalaman nanti kita akan bisa gitu. Yang penting kita kalau komunikasi, edukasi itu terus sampai dengan mungkin mencapai suatu kesepakatan gitu istilahnya. Seperti itu sharing dari saya. Terima kasih. Mungkin jika ada pertanyaan lain boleh. Satu lagi ini
karena menarik ya. Oh, sudah waktunya sudah habis. Mungkin teman-teman juga ingin melanjutkan aktivitas atau sudah selesai jam kerjanya. Terima kasih atas atensi dan kehadirannya di 3 topik webinar tentang keperawatan anak. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi sampai jumpa di webinar-webinar selanjutnya. Semoga nanti kita bisa mengadakan webinar-webinar seperti ini lagi ya, teman-teman. Uh, Mungkin saya sudahi. Apabila ada salah kata atau tingkah laku saya atau mungkin penyampaian saya yang kurang jelas, saya mohon maafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.